Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati alihi wa sahbihi wa barakatuh wa tabi'in. Wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa shalihin wa jami'il malaikati al-muqarrabin. في هذا الكتاب الشيخ حفيظ حسن المسعودي رحمه الله. ويسكنهم الجنة برحمته ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلمه وبعلمكم من دارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yaqta'ahu bis-sikkin wa alla yamsahu yadahu bih wa alla yajma'a baina at-tamri wan-nawa fi ina'in wa alla yashruba al-ma'a illa 'inda al-ihtiyaji ilayhi wa alla yaqta'ahu bis-sikkin ban qatu tak megek tak motong pasiraman oreng hu dekat ta'am makanan bis-sikkin kalaban kodi wa alla yamsaha ban qatu tak ngosap atau menyapu makanan. Maksudnya itu ya dikit lah, nanti saya jelasin. Wa la yamsaha ban katu tak ngosap atau nyapu. Pak sera oreng man yadahu kata dengan man bihi kalaban sikin todik. Wa la yajma'a ban katu tak ngumpulake wasaraman bainat tamri antarna kurma wan nawa ban bikina kurma dan bijinya fi ina'in dalam setung bede wadah seluar wa alla yashruba ban qatu tak nginom pasira oreng alma ada ka aing illa kecuali indal ihtiyaji nalikana butuh ilai apa siraman ilaihi deka aing. Yes. Jadi ketika kita di pertengahan ketika kita makan, tata krama kita ketika kita makan di antaranya yaitu lanjutan yang dari yang kemarinnya wa la yaqta'ahu bisikin. Tidak boleh kita itu ketika makan memotongnya dengan menggunakan pisau. Biasanya kalau misalnya kita makan umpama di daerah restoran itu kan biasanya kan disediakan kalau misalnya kita makan Stik. daging ya daging sapi itu kan biasanya kan sekanan tangan lebur kodok, kemudian yang sebelah kiri tangannya itu pakai garpu. Itu kebanyakan seperti itu. Kemudian garpunya itu ditancapkan ke daging, kemudian pas ya, akhirnya dipotong. Akhirnya mereka makan dengan menggunakan tangan kiri. Karena posisi garpu ada di sebelah kiri. Posisi jadi nak sekanan gang pisau. Coba lihat, menonton TV kalian kalau misalnya sinetron itu umpama makan di tempat restoran itu biasanya kan seperti itu. Sekanan pakai garpu, sekiri pakai apa? Pakai pisau. Ya, kita tidak boleh memotong-motong makanan dengan menggunakan pisau kecuali kalau mau diproses lain. Kalau misalnya diproses ya diproses bodi sapeh beli kan dipotong ya kan mari dipotong kemudian kan pas diapain itu ayo kemudian pas iris diiris-iris kan dipotong-potong lagi kan masa bodi sapeh mari beli pas langsung dimakan gitu aja kan enggak, kan dipotong-potong dulu, potong-potong benih gini. Maksudnya itu ketika makan kita tidak boleh memotong makanan itu dengan menggunakan pisau. Ya. Kemudian wa alla yamsaha yadahu bihi, dan
Ben tak ngosot. Artinya kalau misalnya kita makan ya, kita makan itu biasanya buter itu mungkin dibuat dengan lidah ya. Kemudian pas kita mengusap atau menyapunya dengan menggunakan pisau. Bahaya, takut kesensi penik. Bahaya itu kan, makanya. Ya. Maksudnya seperti itu. Atau ada yang menafsirkan ulama lain, wa alla yamsaha yadahu bihi. Jangan kalian itu umpama ketika kita makan menggunakan piring, ya. Sebab kalau misalnya kita makan menggunakan piring, kita kan biasa menyapu makanan itu yang ada di atas piring dengan tangan kita kan, ya kan? Negara India, sapu, bolong di situ. Atau pakai misalnya kita pakai sendok, bolong di situ, kemudian makan. Saya kan dipilih. Ya, ekaot. Nah begitu loh maksudnya. Ngerti ya? Tidak boleh menggunakan dengan yang namanya pisau. Ya, ngawat makanan dari pisau atau membersihkan makanan yang ada di telapak kita. Ya. Bisikin tidak boleh dengan menggunakan pisau. Wa alla yajma'a bainat tamri wan nawafi ina'in. Ya. Tidak boleh ketika kita makan di sini Kiai Musannif maksudnya yang mengarang kitab ini beri contoh kurma. Andai kata kita makan kurma, ya ditaruh di satu wadah, entah lepean atau pereng misalnya. Tidak boleh kita mengumpulkan antara kurmanya dengan biji kurmanya. Jadi umpama selesai kita makan, biji kurmanya taruh di wadah yang lain, taruh di tempat sampah, atau langsung di ya terserah. Yang penting kalian jangan sampai mengumpulkan bijinya dengan kurmanya. Begitu juga dengan buah-buahan selain. Ngerti nggak maksudnya? Makan semangka, ya kita makan semangka. Semangka kan beda bikin aja ya, itu kan, ya taruh di satu wadah. Ya bikinnya itu pas kalian buang. Jadi sampai kalian pesetung ke satu wadahnya itu. Ngerti nggak maksudnya? Begitu juga ini buah-buahan. Mau umpama selain, misalnya kalian makan ikan, makan cuko, sampai tulangnya kalian taruh di satu piring itu. Ngerti maksudnya? Biasanya kan kalau misalnya kita makan cuko ya, cuko apa Win? Itu terkadang kita makan dagingnya, kemudian pas dikit lang-tolang kan biasanya kan sampai kecil kan. Nah itu jangan ditaruh di satu wadah, taruh di wadah yang lain. Ngerti maksudnya? Berarti kita hitung satu wadah berarti dosa, bukan dosa, tapi kurang tata krama. Tata kramanya sebenarnya ketika makan seperti ini. Ngerti nggak? Yes. Selanjutnya, wa alla yashrubal ma'a ban qatu tak nginom pasira orang. Al ma'a ada ka aing illa indal ihtiyaji kecuali enalekana butuh ilaihi deka aing. Ketika kita makan, ya. Saya luar, saya rame meloloh. Nggak usah ngomong, saya luar. Ngomong tok. Wes, ketika kita makan, ya di pertengahan makan, terkadang kita itu ketika makanan ibadah masih belum habis itu makanan, terkadang kita minum, ya minum kemudian pas melanjutkan makan. Minum air ketika pertengahan makan itu tidak boleh. Ngerti nggak? Dari makan dari ya wa alla yashrubal ma, sampai minum air kan. Kecuali kalau misalnya kalian butuh. Misalnya pas makan pas ternak cekak nundina. Ya. Pas ternak kalian maka butuh air baru minum. Mun umpama tak butuh daga air jangan kalian minum. Apa? Secara logika mun umpama kita makan. Makanan kita ibadah. Makanan kita masih banyak di piring kita. Kemudian pas kita nginum. Ya, kita nginum itu mempercepat kenyang kita. Tinggal kenyang akhirnya makanan tak habis. Ngerti nggak maksudnya? Seperti itu. Ya, jadi boleh nggak minum air? Ya boleh, kecuali kalau misalnya butuh dekat air. Kalau misalnya kita butuh kepada air, yang minum. Selesai kita makan, yang minum.
selama kita belum selesai untuk makan cek sama ino. Ngerti ya? Jadi minum di pertengahan ketika kita di pertengahan makanan itu tidak boleh. Sampai gitu. Ya. Saya lebih celaka oleh umpama kita meniup makanan, itu tidak boleh. Karena itu memang ada dasarnya dari Nabi Muhammad. Jadi sampai kita itu suka meniup makanan. Apapun bentuk makanannya itu jangan sampai kita tiup. Ya. Bisa lanjutkan kalian sepunik. Wa ammal ladzi ba'dahu fahiya. Wa amma ban ana pontining perkara. Ba'dahu sesemarana ada makan. Fahiya maka dining allati al-qiyamu qabla syibai. Al-qiyamu panika jegeh atau manjeng qabla syibai sebelum kenyang. Ya. Wa ghusnul yadaini ban maswai tanang dua ba'da la'qi biha samarana acellat tanang dua wal tiqatul futati ban nyembuk banyak-banyak buter Nyambuk. walhamdulillahi ban amuci dekat Allah. Jadi berempat. Setelah kita selesai makan, itu ada 4 yang harus kita lakukan. Yang pertama al-qiyamu qabla syibai. Yang kedua wa ghuslul yadaini ba'da laqihima. Kemudian yang ketiga wal tiqatu al-futati. Yang keempat walhamdulillah. Saya pertama mareh kita makan, dan itu tata krama setelah makan. Jadi itu ada. Ketika sebelum makan ada tata caranya. Ketika kita makan sedikit guru ruwah sama yang kemarin-kemarinnya dijelasin. Kemudian yang setelah makan, setiap mengumpama kita selesai makan. Wa ammal lati ba'dahu fahiya, setelah makan al-qiyamu qabla syibai. Tapi tidak semua orang bisa melakukan ini. Apa itu? Manjeng atau jegeh qabla syibai, sebelum kenyang. Bisa enggak kalian begitu? Perempuan nyaman ngakan pas ambu. Jangan ambu. Ya, ambu sebelum kenyang. Enggak ada orang seperti itu. Kecuali para sufi, para nabi, para ulama, para wali. Kemudian dan para salafus soleh. Aneh, mak bisa kita beru mak bisa. Iya kan? Mau kening tupak geger wajar. Ini dari apa? Mak bisa kita begini. Wes, perhatikan. Jadi kalau misalnya kita selesai makan atau pertengahan kita makan, perapaan ngakan mana? Umpama kita sedang makan bakso Solo. Ya, kita kenyang kalau menghirup ambulah. Bisa nggak begitu? Itu yang dikatakan melawan hawa nafsu. Kita melawan untuk makan makanan yang enak, enggak kita tahan. Itu namanya memerangi hawa nafsu seperti itu. Memerangi hawa nafsu beri pas ngabi pentol gen lemah. Bukan. Ya. Kenapa kita kok seperti itu? Wes, ya itu. Jadi orang terus sehatnya itu memang harus mempersedikit makan. Cara orang-orang tasawuf, para salafus soleh, ya itu seperti itu. Ulama-ulama terdahulu itu kalau makan, ya kita kenyang lah ambu. Perapaan manyaman ngakan ambu. Kalau kita kan enggak. Perapaan manyaman ngakan, waduh, nambah. Itu para ulama menahan nafsu mereka agar tidak banyak makan. Perapaan nyaman. Kiai-kiai zaman dulu, umpama tero ya tero. Andai kata ada seorang kiai tero hanya buah apel. Engkau perlu ngakan apel, abi tak ngakan apel. Begitu oleh itu apel gampang kalau para kiai. Ya, oleh apel dimakan 1 kali atau 2 kali sabek lah sampai buncok itu katakan boleh. Ngerti enggak? Ya Allah alam. Masalah enggak Allah. Ya mubadir ya mubadir. Tapi kiai itu apa namanya? Melawan hawa nafsunya sekiranya pas ekakan terus. Kalau kita kan enggak, ekakan buah api, kalau perlu nambah. Ya, kalau perlu nambah. Nah ini kalau bisa, ya, tak bisa semua para ulama itu begitu. Nabi Muhammad begitu.
Nabi Muhammad nggak ada kalau Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad ada kita kenyang lambu. Kalau kita kan enggak. Mau tak ada kos-kosan terus sampai mekalar ini yang namanya perut tak kira ambu. Ada kata ki bode kenengan nasek nang dalam tabu. Wow, nggak mungkin kita ambu. Terus kita makan itu. Ya, orang India itu kalau makan itu bukan menggunakan piring tapi ngagui talam. Itu full nasi kapi itu. Ya, orang India itu begitu. Orang India itu kalau makan. Nah kita ya jangan sampai ronero orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua wawaslul yadaini ba'da laqihima, yaitu masowen tanang dua ba'da laqihima semarena acelat tanang dua. Nah, setelah kita makan ngangkui tanang. Kita makan ngangkui tanang. Iya. Otomatis kan paling tidak setelah kita makan kan tangan kita kan banyak butir. Walaupun tidak ada butir, disunnahkan bagi kita setelah makan untuk mengecup tangan jari kita satu persatu. Ya, dikecup seperti biasa. Jangan dibeli. Dikit pasti kecup, mau pada ini. Iya, Pak. Sangguin ngomong apa kan itu? Manisan. Iya. Paham ya? Jadi kalau misalnya kita sudah jilat itu tangan kita, baru kita cuci tangan. Ya, maksudnya jilat ini nih dikecup nih. Ya, benih cara ini benih bukan percelat tapi tangan kan iya benih. Lah ngapa teh? Ya kan? Kita disunahkan mare makan jari-jari kita kecup. Kenapa kok kita kecup jari-jari kita ini? Makanya, kenapa kok kita kecup? Jari-jari manusia itu mengandung enzim yang bermanfaat bagi tubuh kita. Dikecup. Nabi Muhammad sunnahnya begitu. Dikecup. Nabi Muhammad setelah selesai makan, beliau mesti mengecup. Jarinya itu yang saya kebayang. Ya, dikecup. Wis, baru beliau cuci tangan. Cuk maringakan pas kapes sakit pas suwe tak becok tak. Bidung. Ngerti ya? Kemudian yang ketiga waltiqatul futati ben nyambuk mele buter. Kalau misalnya kita makan ya, ingat ketika kita makan jangan sampai sisakan satu butir pun nasi di piring kita. Sekiran bersih. Wangi. Bisa nggak kita makan seperti itu? Bisa, yang bisa dimakan. Ya mau lengak lang tau lengak anu ijek kan makan gila kan beda lagi kan. Taruh di tempat yang lain, taruh di wadah yang lain. Kalau misalnya kita makan, perkirakan ketika kita mengambil yang namanya nasi. Ya, perkirakan. Sekira umpan secentong cukup nggak? Ya, cukup nggak? Oh cukup pasti secentong. Kamu mesti ngambil telur centong harus salah dulu berarti loh. Di orang-orang lo ngakan. Sacentong itu sudah cukup. Ya, kira-kira ya bi aja. Kalau misalnya kita yakin untuk menghabiskan makanan itu, ya kita makan. Jangan sampai sisakan makanan satu butir pun di atas nang atas pereng, sampai. Kira-kira ada nggak yang begitu? Wah, ada. Makan mesti tersisa melulu. Biar apa kakak tapi pokok sekiran bersih. Engkau ya, saya itu kalau misalnya tiap kali tahlil, engkau mesti ada bersih itu piring itu. Kecuali kalau misalnya ada sambal, bingkok kan saya kan nggak suka pedas. Jadi sampai nang pikir bingkok. Ya, buter beberapa buter itu sampai bingkok. Karena memang saya nggak suka pedas. Ya, tapi selain daripada itu bersih. Ya, tekala kali situng tembuk, ya ala. Itu begitu sunnahnya itu. Jangan sampai kalian itu apa boleh? Andai kata saya makan biasa seperti di sini, ya, engkau memang ya makan kalah sebutuhnya saya misalnya pakai tempe, tahu, kemudian kita makan. Setelah kita makan sekiranya tada bersih itu yang namanya piring, tidak ada satu butir pun yang namanya nasi itu. Jangan sampai kalian meninggalkan satu butir di atas piring kalian. Bayar apa kan merdeka kan? Ero Bisa. malah bersih. Nyaman. Tua itu kira-kira banyak apa sedikit saya meneng piring? Tembok ini. Kepandi. Pakai kuah apa? Kuah dengan bening. Wah kepandi ya bening. Glowing.
Ya, begitu juga contoh menengah bakso. Menengah bakso ada mah kata ada buter. Benih buter sekala tapi miminya itu kan. Ya, miminya. Wes. Ya, mele. Wes. Mulai besok kalian sarapan mengakan jangan sampai tinggalkan satu butir pun nasi di atas piring kalian. Wes. Kemudian terakhir walhamdulillahi ben amuji dekat Allah. Mengucapkan alhamdulillah. Orang zaman sekarang kan kalau muji dekat Allah mau merekakan kan 60 detik tinggal ader. Oh, alhamdulillah. Selesai makan mau tak dulu ader, nggak mungkin memuji kepada Allah. Kan begitu. Selesai kita makan, minum, selesai alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu nggak menunggu kita sendawa, tak menunggu kita itu adrep kade. Kita lega. Tahu tajuk. Karena setiap orang itu tak padet. Bada umpama bada orang maringakan, bada saya langsung adrep. Bada saya tak langsung adrep ya. Godong tek doke anu macam-macam ya. Makanya itu selesai kita makan baca alhamdulillah. Tambah lagi dengan doa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Ada enggak yang baca seperti itu ketika makan? Ada. Sekarang saya tanya, umpama kalian ketika makan, kalian baca bismillah enggak sebelum makan? Bismillah dulu. Bismillah. Barakallah. Barakallah. Jarpak. Bobok anjarpak. Kok tahu nafik? Jangan lupa kalian makan pakai bismillah, terakhirnya pasti alhamdulillah. Ya, memuji kepada Allah. Ya. Mari akan karena kita sudah diberikan rezeki oleh Allah yang telah masuk. Itu hakikatnya rezeki itu. Sesuatu yang telah masuk ke dalam perut itu rezeki. Ngerti enggak? Kalian makan, kalian ngalak nasi, ya, ngalak pereng lah. Ya, kalian ngalak pereng. Kemudian pas nyentong nasi, seret. Kemudian pas ngalak apa nanang dina, ya, coba aja terserah apapun lah. Telur misalnya. Wes, kalian ki para ngompak ki emak cemak nah. Itu bukan rezeki kalian itu. Ngerti enggak? Budi rezeki. Rezeki itu kalau misalnya udah masuk ke dalam mulut, udah masuk ke dalam kerongkongan, itulah rezeki yang hakiki. Kok bisa seperti itu? Andai kata kalian lah siap, ya. Pada lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Pas udah koceng, wow. Apakah kalian makan sebadan tanah? Itu namanya bukan rezeki. Kan kucing. Ngerti nggak? Itu hakikatnya rezeki itu nggak ruang. Rezeki yang sesungguhnya adalah yang telah masuk ke dalam badan kita itu rezeki. Ya umpama pas kita makan, ya belum rezeki. Boleh kalian di pese ya, sakit lake, di tabungan TV, dan dia di lakok, di tabungan TV. Tabungan kalian itu bukan rezeki kalian. Belum tentu jadi rezeki kalian. Ya, kalian di pese 10.000. Ya, badan saan di pese 10.000. Itu belum tentu jadi rezekinya kalian. Bisa buru ke pulsa, bisa buru ke bensin, ya kan? Bisa buru ke bana kempos, bisa buru ke kancan nah, injem kancan. Bisa buru ke cewek kan? Ngerti nggak? Pengaran niatah EGB celengan, niatah EGB meleselain, injem kancan nah, teseng sal elang. Itu bukan rezeki. Makanya hakikat rezeki yang sesungguhnya adalah sesuatu yang telah masuk ke dalam perut kita. Itu rezeki. Ya, mau saya keluar dari perut kita, bener cek keluar. Pacun. Nih, kalian bedain sendiri lah. Ya, saya kira cukup. Ada busyurbi, jadi apa? Ada adab atau tata krama, ingatin ya. Tata krama minum. Kita makan, baca bismillah, basuh tangan dulu, kemudian umpama pada orang kita petabarin ngakan. Ingat kalau kita makan menggunakan tangan kanan. Ya.
menggunakan tangan kanan. Kemudian kita itu mekini kompaan, ya. Kemudian kita mengunyahnya dengan baik, dengan bagus. Cara mengunyahnya caplos, ya. Dan kemudian kita tidak boleh meniup makanan. Jangan memotong makanan dengan menggunakan Pisau. Kemudian jangan kalian mengumpulkan makanan dengan bijinya dalam satu wadah. Jangan kalian minum ketika di pertengahan kalian makan. Ingat ya, itu tata cara makan itu. Ya. Wes, setelah makan mon bisa ini. Ya, berhenti sebelum kenyang. Mon bisa. Engkau bisa, enggak kok tak bisa kok, terus terang kok tak bisa. Semakin enak itu makanan semakin nambah menurut. Iya. Enggak kok lembong kok iya Pak. Kok tak boleh Waduh. Iya kan? Kemudian membasuh kan? Kemudian membasuh Tangan. ya, kemudian sebelum membasuh tangan kita menjilati Jari. mengecut tangan kita. Kemudian kita basuh tangan kita. Kemudian kita milih ke butir-butir gula roh. Ya. Wa hamidallah dan memuji kepada Allah, membaca alhamdulillah. Itu adab atau tata krama ketika kita makan. Selanjutnya minggu depan insyaallah ada busyurbi, tata krama ketika kita minum. Minum. Ada busyurbi, Minum. ada buhu kathiratun. Ya Allah taala a'lam bishawab.